Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wasairil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi nabiyil ulumi wal hikam ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad qalbi haqqi sayyidina Muhammad qalbi haqqi sayyidina Muhammad nasalkal futuh wal munuh wa rusul tawbatan nasuh wa salahal jasadi wa luh rabbi zidni ilma. Yang kami yang sama hadirin dua Muslim Nurul Ilmi Jerman Sah Dr. Asmat dan orang tua kita Pak Ismail Usman dan Ahmad Syakir, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah senantiasa kita panjat Allah Subhanahu wa taala limat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Yang masih ada lapiatan panjang umur dan nikmat amat besar batul Islam wal iman hingga pada tahun ini sama-sama hadir bistarahmi berwajah dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita thalabul ilm, menuntut ilmu dengan harapan kehadiran kita. Niat kita dari rumah sampai tempat yang mulia ini nanti hasil rahmat dan maghfirah kepada kita sekalian, dan ilmu yang bermanfaat. Mengharapkan kembalinya kita dari tempat ini semua dosa-dosa kita mendapat ampunan di Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam diberikan keribaan junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pemimpinnya setia akhir zaman. Mari sama-sama coba kembali dan baca suratul Fatihah. Niatkan untuk ahli pemilik kita, orang tua kita, anak kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, juga perawat kita semuanya ya, kita makan kawan-kawan kita yang lebih dahulu. Dan hari ini juga mari ada dua ya saudara kita atau tetangga kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Haji Jupri bin Ahmad Dahlan, yang kedua Bapak Wagimin bin Tarja. Dengan waktu yang sama ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minggu-minggu ini banyak ya saudara kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dibacakan Fatihah. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dosa yang salahnya, terima amal ibadahnya dengan raudhah min riyadil jannah. Dan juga ini ada berapa orang yang kurang sehat, sakit, Ibu Tutur Wahyuningsih, Bapak Agus Juwarsa dan Ibu Mulyana. Mudah-mudahan diangkat penyakit, pendidikan kesehatan yang sempurna dan karomah Fatihah. Dan juga kita senang hadir dan panjang umur, kesehatan, keberkahan, hajat kita usahakan berikan kemudahan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Khusus mu'alif hajal kitab ya, menekan usul wa purhib ya tawasana tahum bisawir birrahma wal mughirah dan hayran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Balik kita buka kitab kita Perhubungan Besar ya, halaman 59. Udah ketemu semua ya di 59 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab menyatakan haluan, yakni aturan
bagi sekalian yang punya hak, ketahui olehmu wahai Thalib, hendaklah diketahui sebelum berpindah dari dunia ke negeri akhirat. Adapun aturan kita kepada malakul maut itu ada 4 perkara. Pertama, tobat daripada segala dosa pada tiap-tiap malam dan siang. Kedua, suka jikalau dihinakan orang, jangan membesarkan diri. 3, membayar kodok. Keempat, berkehendak kepada Allah Ta'ala. Dia sekalian, ya, kita buka lagi kitab kita, banyak benturan dengan acara-acara. Alhamdulillah, baik lagi kita mulai halaman 59 ya. Ini kita menyatakan halawan aturan bagi sekalian yang punya hak yang harus kita tunaikan. Wajiban hak yang tadi kita terima, hak wajiban harus ditunaikan. Ya, ketahuilah olehmu wahai Thalib. Siapa Thalib? Kita, orang yang menuntut ilmu namanya Thalib, mencari ilmu atau Thalib. Hendaklah diketahui sebelum berpindah, belum dari dunia ke negeri akhirat. Ya, sekarang tuh Pak Wagimin dan Mbak Haji Jupri pindah. Kita masih di dunia, masih di dunia, di alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Itu masih berapa tahap? Kita masih berada di dunia, ya. Di sebelum pindah dari negeri dunia ke negeri akhirat, ya. Nggak mau tidak mau, pasti ya setiap manusia yang bernyawa akan pindah, akan hijrah, ya. Maka kita kata ini sebagai kita apa? Abiris sabil, kata orang asing. Karena kagorib, kamulah kamu di dunia, di orang asing atau orang yang musafir. Berarti sebentar doang, singgah doang. Bis kita pergi membuat tour rihlah sampai tempat tujuan, sampai waktunya pulang kita. Enggak selamanya di sono, lama 3 hari, seminggu pulang gitu dah. Ya, pulang. Nah, di sini ada aturannya, ada mainannya. Yang pertama katanya adapun aturan kita kepada malakul maut. Malaikat yang wajib dikenal ada 10. Dipercaya ada 10. Yang kita takuti malaikatul maut. Yang kedua malaikat Malik. Malaikat Malik. Ya, kalau malaikul maut udah datang kepada kita, udah bendera kuning udah. Bendera kuning. Kenapa? Udah sampai ajal kita. Allah udah utus kepada kita malaikatul maut. Sebabnya sakit, sebabnya jatuh. Ya, itu namanya sabab doang. Pewagimin jatuh doang tuh. Kalau Jopri mau sakit udah lama. Ya, jatuh sebentar. Ya, rumah sakit udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ada sebabnya. Ada sebabnya, ya. Jadi kita nanti akan sampai kepada malaikatul maut, ya, yang menyambut nyawa kita. Lepas dari jasad kita, berpisah roh dengan jasad. Jadi bangkai dah. Jadi bangkai, ya itu. Ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Pertama, taubat. Jadi kalau kita sebelum dipanggil malaikatul maut, belum datang malaikatul maut kepada kita, buru-buru apaan? Tobat. Karena kita semua punya dosa. Punya dosa. Ya, nah dosa obatnya dengan apa? Tobat. Di tobat dan istighfar. Dia enggak ada manusia yang enggak punya dosa. Pasti punya salah, punya hilaf. Ya sengaja enggak sengaja atau namanya manusia. Maklum, ya. Nah, kalau kita bermacam-macam itu kita tahu maksiat, ya buru-buru tobat.
Ya, ini jadikan taubatan nasuha yang benar-benar tobat. Ya, benar-benar tobat. Tadinya minum mabok, ya dia tobat. Ya, udah nggak mau lagi dah. Biar temennya gratis, oke juga. Ya, jangan nggak temennya balik lagi. Udah tobat jauhin dah, yang bermaksiat jauhin, yang minum jauhin, yang narkoba jauhin. Udah tobat, jangan nimbrung lagi. Gimana cebur lagi udah, cebur lagi. Tuh segera, ya tobat daripada segala dosa. Dari dosa. Rasul berdosa, mana berdosa, Nabi Adam dosa. Ya berbuat dosa. Dia diusir oleh Allah kemana? Ke dunia dari surga. Man bakhuldi. Ya Nabi Musa ada dosa juga. Semua berdosa. Cuman berburu tobat. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin adwan samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera buru-buru. Kenapa harus cepat-cepat? Kenapa harus buru-buru tobat? Kenapa harus buru-buru istighfar? Karena umur enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Masih bercanda, masih bergurau. Kemarin di arisan, masih. Ya Pak Haji Sukaryono, banyak ngomongnya dia. Bawa Wagimin masih. Dia tahu-tahunya belum sampai sebulan. Udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya wasari'u segera, buru-buru cepat, jangan ditunda-tunda kalau punya dosa. Karena umur nggak ada yang tahu. Kenapa kita satu saat sering minta panjang umur? Ulama tawil umurna. Kenapa? Padahal umur itu udah tahu. Batasnya 60 70. Kenapa minta panjang umur? Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak berapa umur kita? 60 berapa? Nggak tahu. 61, 63, 70 nggak tahu. Nah karena kita nggak tahu tuh umur berapa dari Allah, rahasia Allah kita minta. Ulama tawil umurna. Panjang umur, karena kita nggak tahu. Sama juga ajal, maut kita nggak tahu. Maka kita minta mati kita, ajal kita dalam keadaan husnul khotimah yang baik. Makanya segera. Kalau kita berbuat salah segera. Sama Allah segera. Manusia minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kalau Allah 24 jam, kapan aja kita berbuat maksiat, Allah ampunin. Meskipun dosa sebanyak buih di lautan, nak pasir di lautan, tetap Allah ampunin. Ada orang yang membunuh 99 masih diampunin Allah. Sampai 100 dibunuh tuh masih diampunin. Dan masih diampunin dosa besar. Kenapa? Nekat dia, tekadnya bulat. Nazarnya azamnya bulat. Untuk apa? Tobat kepada Allah. Pada Allah. Maka kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Buru-buru segera minta ampunan kepada Tuhanmu, ya. Wa jannati sama dengan surga itu seluas langit dan bumi. Jadi surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang yang takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, itu takwa. Takut berbuat maksiat, takut berbuat dosa, itu namanya takwa. Yang baik-baik maju. Jangan saya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, takut kita mundur. Itu takwa yang paling mudah. Yang paling mudah. Jadi taubat ya daripada segala dosa pada tiap-tiap malam dan siang. Ya, astagfirullah. Tuh. Kita sholat, ya. Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan astagfirullahaladzim. Kita nggak berbuat dosa. Kita lagi berbuat baik kepada Allah. Kok bisa istighfar? Kok istighfar kepada Allah? Karena kita sholat kita nggak tahu, kita nggak malu. Ya, nah kita minta baik sangka aja Allah dapat. Ya khusnuzan. Tuh, maka kita iringi dengan istighfar. Ya, 3 kali. Ya, kali 5 15. Rasulullah nggak segitu banyak. 70.
Sayyidina Umar hitungin 100 ada satu majelis. 100 istighfar dalam satu majelis. Bukan dalam sholat, di luar sholat 100 dihitungin. Dia duduk istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, gampang aja dah astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minimal 100 sehari. Buat kita, kalau enggak 70. Ya. Sayyidul istighfar baca lagi. Allahumma anta rabbi, anta khalaqtani wa ana abduka terus baca. Allahumma anta rabbi, la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ali wa amadika mastata'tu wa bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kapan tuh? Maghrib 3. Kapan tuh? Subuh 3. Ya, kita baca maghrib. Yang meninggal kita malam itu, ya, ahlul jannah. Ya, ahlul jannah. Dibaca subuh meninggal kita zuhur asar, ahlul jannah. Masya Allah. Terus sayyidul istighfar. Masya Allah. Ya. Jadi kalau dosa-dosa kita bareng istighfar habis. Ya, la kabiratul istighfar. Enggak ada dosa yang besar kalau digempur, dia biringi dengan istighfar. Terus istighfar, terus istighfar. Wow, Masya Allah. Kapan? Tiap-tiap malam, tiap-tiap siang, pagi dan sore. Di luar sholat baca, di jalan kesempatan kita baca dah. Baca. Itu luar biasa orang yang mengamalkan istighfar, yang mudawamah dengan istighfar. Ya, tuh banyak. Dan Nabi ada berapa tuh? Masya Allah luar biasa. Man lazimal istighfar daulahu min kulli hamin faraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, yang kontinu, yang sering istighfar, maka baginya atau untuknya min kulli hamin faraja. Tiap kesedihan lokasi kegembiraan. Hamin faraja. Sedih kita, duka kita, lokasi apa? Kegembiraan. Yang kedua, min kulli dikin makhraja. Tiap kesempitan kita, akal kita, pikiran kita, ekonomi kita sempit, makhraja, berikan solusi. Jalan keluar. Yang ketiga, wa yakhruju min haitsu la yahtasib. Alokasi rezeki yang enggak disangka-sangka, yang enggak diduga-duga. Kenapa tuh? Mengamalkan istighfar secara mudawamah, kontinu terus menerus. Padilah keutamaan orang yang selalu membaca istighfar. Masya Allah. Ya. Jadi Allah enggak akan mengazab kita. Kalau kita apa? Masih banyak orangnya yang istighfar. Masya Allah. Ya. Kapan tuh? Bacanya siang, bacanya malam. Ya, perbanyaklah buat kita. Perbanyak karena kita ngaku punya dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana yang panjang, yang pendek silakan aja dah. Pokoknya istighfar. Yang kedua, suka. Jikalau dihinakan orang, jangan membesarkan diri. Jika orang hina kita jangan balas. Ya, jangan balas. Cika. Kalau kita sering dihina, dosa kita makin kurang. Pindah kepada apa? Orang yang hina kita. Orang yang mencaci kita. Orang yang mengibahkan kita, dan demikian kita, itu pindah dosanya. Jadi dosa kita makin kurang. Makin kurang, jangan besarkan diri kita, jangan. Melawan kita jangan, enggak usah. Jadi orang hinakan kita, jelekan kita, udah tawadhu aja gitu dah, terima aja udah. Yang dibalas, kenapa? Dosa kita makin habis, makin kurang, habis dah. Tuh, enaknya gitu. Ya, maka banyak orang yang muflis begitu nanti, yang bangkrut di hari kiamat, bahwa sholatnya banyak, pahala sholatnya, pahala puasanya, mulai zakatnya banyak. Muflis di sana, kenapa? Di dunia belum sempat minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasan kepada orang yang dizolimi dengan tangannya, dengan mulutnya, dengan yang lainnya diambil. Nah, ketika hartanya banyak, selesai urusannya belum selesai, tanggungannya orang lain, maka
dia menjadi orang yang bangkrut, yang rugi di hari kiamat. Maka seharusnya masuk surga, maka dia jadi masuk neraka. Kenapa? Muflis, rugi. Jadi kita ya dihina udah, jangan balas orang. Kenapa? Sekali lagi menghapuskan segala dosa kita habis. Yang ketiga, membayar qada. Punya puasa, nggak puasa ini kita sakit, bayar. Buru-buru. Biasanya apa nih, perempuan yang banyak. Ya, ada datang bulan. Orang laki sih jarang. Ada. Ya, yang disakit. Ya. Tuh, biasanya bayar qada. Puasa. Ya. Mampu juga, udah tua bayar apaan? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Jangan nungguin mati. Biar fidyah. Kalau bisa kontan. Kalau bisa tinggal kuat puasa nih, udah terlalu manulah. Ya, jangan nungguin mati, bayar setumit, setumut. Seliter kurang, seliter lah bayar. Ya kalau 10.000, ya melauk kira kasih dah 20.000 cari. Gitu. Nungguin apaan? Nungguin mati baruan. Ya beras. Ya. Berapa? 50 kilo, 60 mud. Tuh bayar qada puasnya sebanyak 50 hari. Tuh. Maka disedekahkan kepada hadirin. Enak. Enak yang latin pulang beras. Enak. Bayar juga pulang beras juga tuh. Ya, ada yang 2 karung, Masya Allah. Tuh, ya. Jadi yang kita makan, ya apa tuh? Daki kotoran. Marah habaib nggak mau kesiapaan? Zakat, hadiah. Kalau zakat kotoran. Ini kok kotoran daki kita. Jadi ke sholat kita, kita tinggalkan kodok, bayar. Buru-buru bayar. Puasa bayar buru-buru. Jangan ditunda-tunda, segera sama Allah. Ya, jangan tunda. Kapan bayarnya? Kapan aja mampu kita. Kapan aja. Johor bayar malam nggak apa-apa. Bukan waktu Johor nggak, malam boleh. Orang bayar. Bayar utang kapan aja kan? Nah iya. Yang utangnya Johornya, bayar Johor enggak? Malam aja kerjain Johor. Asar malam kerjain. Gak apa-apa, orang bayar. Ya, berapa ya? 44, 33. Nih bayar utang, jangan dibaruin bilang kosor. Kosor jama. Ya, jadi kalau bayar kodok sesuai dengan apaan yang kita utang. 4 ya 4 Johor. Maghrib 3, Isya 4, bayar. Asar 4, bayar. Jangan dikurangin. Tekor gitu. Ya, tuh bayar. Kalau kita ingin pindah dari dunia ke di akhirat, ya, banyak itu. Itu yang ketiga, membayar, ya, kodok, ya, dibayar tuh kodok kita yang kita gunakan bayar, kodok puasa apa aja dah bayar. Yang keempat, berkehendak kepada Allah, berkehendak kepada hanya untuk Allah, untuk yang lain. Semuanya lillah. Jangan diambil-ambilkan dengan makhluk. Ya, semua yang kita kerjakan semata-mata ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa billah mukhlishina lahud-dina hunafa. Ikhlas perintah Allah. Berkehendak kepada Allah, bukan yang lain. Nah, kalau semua pekerjaan kita lillah karena Allah, udah beres. Allah senang, Allah ridha. Tapi kalau diambil-ambilkan yang lain, ada apanya? Ada riaknya, ada hasadnya, ada ujubnya, ada sum'ahnya. Udah gak beres. Hilang perbuatan kita. Ya, yang begitu banyak kita kerjakan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Karena ada urusan dengan dunia, karena manusia, semua ibadah kita gak dinilai. Kenapa? Karena niat kita bukan karena Allah. Di dunia dapat, tapi kita inginkan dapat, tapi dari Allah nggak ada pahalanya. Tapi kita ngamalin Fatihah supaya sehat.
Tapi pahalanya nggak ada karena bukan sehat. Ya, hanya untuk sehat. Sampai pada sehat, ingat ya, karena Allah baca Allah dan supaya penyakit kita disembuhkan begitu. Bukan hanya tempatnya untuk sehat atau sembuh, bukan. Tetap ya ingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah katanya 4 perkara. Sebelum kita menemu malaikatul mau persiapkan tobat kita buru-buru. Jangan ditunda tunda orang hina kita biarin. Terima hina kita. Kita banyak yang hina, banyak yang kurang. Dia membayar kok. Yang keempat berkehendak ya kepada Allah Subhanahu. Kalau ini kita jalan, kita amalkan, insya Allah dia akan pindah dari dunia ke negeri akhirat aman kita. Selamat. Ya, selamat akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu walal akhiratu khairul laka minal ula, tahu kita banyak dalilnya. Dunia balagun akhirat sama, melampaikan akhirat, wasilahnya dunia, di akhirat cari. Mau dikatakan dunia majratul akhirat, dunia itu ladang untuk akhirat. Ya, kalau punya ladang apa yang ditanam? Supaya apa? Kita panen, kita mengetam. Ya, tanamin apa tadi? Dengan sedekah, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat dan sebagainya itu kita tanam. Nanti kita akan memetik hasilnya. Buahnya kita nikmati setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang belum. Ya, ada apa? Maka ketenangan buat kita, keamanan buat kita. Kenapa? Kita patuh pada perintah Allah. Nah, setelah itu hasilnya baru kita rasakan nikmatnya yang luar biasa. Kita kembali kepada Allah Subhanahu, pindah ke alam barzah. Dalam kubur baru kita nikmati itu tuh. Baik puasa kita, sholat kita, zakat kita, zikir kita, selawat kita, baca Quran kita, baru kita rasain. Sekarang belum, hanya ada ketenangan, ya, kepuasan kita. Yang sesungguhnya belum, belum. Kenapa? Kita masih hidup di dunia. Ya, nah siap-siaplah. Ya, orang yang cerdik, yang pandai, persiapkan istiqdad untuk kembali ya ke negeri akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kita ya. Jadi berpindah dari negeri dunia ke negeri akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya berikan kemudahan oleh Allah. Ya, beri kelancaran oleh Allah Subhanahu apa yang dapat kita amalkan. Dan lain buat bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua amal-amal kita yang baik kita baca tadi itu kan dilaporkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Untung ada kita, gembira dia. Bisa naik derajatnya, pangkatnya karena ada kita yang di dunia yang selalu membaca istighfar, yang selalu membaca doa buat almarhum almarhumah. Nah itu. Nanti kita begitu juga sama dari anak kita. Ya, dari kawan kita, dari teman kita, kerabat kita, sama. Kita akan merasakan dari ya amal-amal ibadah yang ditujukan kepada kita sekalian. Ya, jadi pada hari ini ya, jadi kita ingin nanti sampai malaikatul maut, jangan lupa yang pertama buru-buru kita bertobat. Yang kedua ya apa itu selalu tobat. Ya, kalau dihina sudah jangan dibalas. Ya, yang ketiga membayar kodok, yang keempat berkehendak ya itu karena Allah Subhanahu, semua pekerjaan kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya malam ini persingkat karena kita nanti almarhum Pak Wagimin setelah dimandikan langsung dibawa ke Giri Jawa Timur. Ya, malam ini dimandikan langsung nanti tiba ya, supaya kita bisa melihat pastikan keberangkatannya menuju Giri. Ya, mudah-mudahan supaya kita yang hadir lagi dia dipanjangkan umur, kesehatan, keberkahan, almarhum almarhum meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والسلام دعواهم ولله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.